Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah. Coba dicek apakah pakaian kalian sudah rapi? Sudah. Alat tulis dan buku sudah siap? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah siap. Sudah di atas meja ya? Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba Sahrul dipimpin dulu doanya ya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, berdoa gambar dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya, Nak. Hafal semua? Hafal, Bu. Alhamdulillah hafal. Dimohon berdiri dulu ya, Nak ya, Nak. Baik, Bu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali ya, Nana. Baik, Bu. Nah, sebelum kita belajar, dibacakan dulu ya. Iya, Bu. Sahrul, Ayo, Bu. Agus, Hadir. Habibi, Hadir, Bu. Tri Pawestri, Hadir. Sri Hartati, Hadir, Bu. Fatmawati, Ois, Hadir, Bu. Trihana. Hadir, Bu. Masuk semua berarti ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua. Adakah yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kalau minggu lalu kita membahas tentang iman kepada Allah, sekarang kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu asal terciptanya malaikat? Ada yang tahu? Dari cahaya, Bu. Dari Ya, cahaya. nur atau cahaya. Apa tugas-tugasnya malaikat? Banyak, Bu. Banyak. Nah, asal-usul makhluk gaib yaitu diciptakan dari nur cahaya ialah malaikat. Tugas malaikat itu sangat beragam, antara lain mencatat amal perbuatan manusia, menyampaikan wahyu, menjaga neraka dan surga, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran tentang beriman kepada malaikat. Yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Nah, kalian lihat kegiatan kita hari ini ada 3 proses ya, Nak. Yang pertama adalah asesmen diagnosis, ya. Yang kedua diskusi, yang ketiga adalah presentasi.
Nah, untuk kegiatan pertama kita akan mengerjakan pretest ya. Ini Ibu bagikan. Silakan dikerjakan dan dipahami dulu soalnya ya. Ya Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ibu buka kembali ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, kita SPP dulu ya. Ya Masih Bu. semangat? Masih. Semangat. Kalau Ibu menyebutkan tepuk 1, kalian bilang? Yes. Kalau tepuk 2? Oke. Kalau tepuk 3? Semangat. Tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk 5? Siap. Ingat? Ingat. Yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Alhamdulillah, masih semangat ya. Masih Bu. Nah, sekarang kita memasuki materi inti ya. Kita akan membahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang Kedua. dalam agama Islam. Islam. Yang artinya apa? Kita sebagai seorang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluk Allah, makhluk gaib yang disebut malaikat. Malaikat diciptakan dari Cahaya. yang senantiasa taat dan patuh pada perintah Allah, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat dan membangkang terhadap Allah. Nah, siapa itu malaikat? Ada yang tahu siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Apa keistimewaan malaikat? Keistimewaan malaikat yang pertama, dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan sangat kecil sesuai kehendaknya atas izin Allah, ataupun berwujud rupa seorang pemuda yang tampan. Yang kedua, memiliki kekuatan yang sangat besar dan hebat. Yang ketiga, dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan singkat. Nah, ini adalah dalil iman kepada malaikat, ada dalam Al-Quran dan hadis. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Salah satu contohnya dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 285, yang artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Yang kedua apa? Hadis. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak menyebutkan tentang malaikat dan tugasnya. Nah, ini berapakah jumlah malaikat? Ada yang tahu? 9. Berapa? 10. 10. Sebenarnya jumlah malaikat itu banyak sekali, tidak terhitung. Yang bisa menjumlahkan hanya Allah. Nah, yang wajib kita ketahui berapa? 10. Ada yang tahu 10 malaikat?
Coba Habibie, siapa? Satu saja. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Coba Fatma. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Oke. Pintar sekali. Nah, ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yuk, perhatikan ya. Yang pertama, Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan yang kedua, ini adalah malaikat yang disenangi oleh penduduk bumi, yaitu siapa? Malaikat Mikail. Kenapa disenangi? Karena mengatur rezeki bagi seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, ini adalah malaikat yang paling ditakuti oleh penduduk bumi. Siapa dia? Malaikat Israel. Kenapa ditakuti? Karena malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Oke. Selanjutnya, Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Selanjutnya, Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan di dalam kubur. Kalau Raqib dan Atid, dua malaikat yang bertugas apa? Mencatat amal perbuatan. Yang ke-9, Malik. Malaikat apa? Penjaga neraka. Yang terakhir, Ridwan, malaikat penjaga surga. Mana malaikat-malaikat yang kalian senangi? Mikail, siapa yang suka malaikat Mikail? Suka semua. Kalau Israel? Ada nggak yang suka Israel? Enggak. Nah, sekarang selanjutnya ya, sifat-sifat malaikat. Ini adalah sifat-sifat malaikat yang jarang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, taat kepada Allah. Malaikat itu selalu patuh dan taat pada segala perintah Allah. Yang kedua, tidak berdosa. Malaikat itu terbebas dari segala dosa dan maksiat. Yang ketiga, tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak memiliki nafsu seperti manusia. Apa? Makan, minum, dan birahi. Main HP. Yang terakhir, dapat berbentuk apa saja. Malaikat dapat berbentuk sesuai dengan kehendak Allah. Bisa jadi berbentuk seperti Sri Hartati, boleh. Suka-suka dia atas izin Allah. Oke, masih semangat? Masih. Nah, ini adalah hikmah beriman kepada Allah ya. Meningkatkan keimanan. Beriman kepada malaikat akan semakin memperkuat iman kita kepada Allah. Menumbuhkan rasa takwa. Meyakini adanya malaikat yang selalu mengawasi akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Yang terakhir, menumbuhkan rasa optimis. Meyakini adanya malaikat penjaga rezeki akan membuat kita selalu merasa optimis dan tidak putus asa. Nah, ini adalah contoh cara mengimplementasikan beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan ibadah dengan khusyuk. Kalau kita beriman kepada malaikat, maka kita bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, membaca dan mengkaji Al-Quran. Kita menyadari bahwa Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sehingga kita akan lebih menghargai dan menghormati Al-Quran. Nah, ini adalah kegiatan kita yang kedua ya anak-anak. Kegiatan kedua apa? Diskusi. Sudah siap? Siap.
ini adalah pokok pembahasan diskusi ya. Mengimplementasikan perilaku beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 2 malaikat yang akan kita diskusikan dan atau kita bahas. Yang pertama, malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat amal baik dan buruk. Yang kedua, malaikat Israil, pencabut nyawa. Nah, yang akan kita diskusikan nanti bagikan materi ajarnya ya, biar lebih mudah. Yang kelompok 1 adalah malaikat Raqib dan Atid. Yang kelompok 2 malaikat Israil. Nah, ini adalah langkah-langkah LKPD-nya atau untuk mengerjakan diskusi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan tugas malaikat Jibril, malaikat Raqib dan Atid. 2. Mencari dan mengumpulkan data mengenai materi yang dikaji, yaitu tentang tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, mendiskusikan hasil temuan atau pencarian. Yang keempat, menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi. Ini dibagikan ya. Ini adalah bukunya dan ini adalah materi ajarnya ya. Dalam diskusi nanti Ibu ada penilaian ya. Penilaian kerjasama kelompok nanti seperti apa, kompak enggak, kerjasama tentang penyataan masalah itu Ibu sudah kasih materi ajarnya, jadi nanti cari di dalam materi ajar. Yang ketiga, kelengkapan pengumpulan informasi, dan yang terakhir kejelasan pernyataan hasil temuan ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah semua? Sudah. Sudah dicari di materi bahan ajar? Sudah. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Jadi nanti siap ya mempresentasikan di depan. Nanti satu kelompok perwakilan 1 orang ya. Yang merasa siap boleh ditampilkan hasil diskusinya. Sekarang mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang mau presentasi? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Yo, kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Iya, masuk. Kelompok 1 silakan perwakilan maju ke depan. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok pertama mengenai malaikat Israil yang tentang pencabut nyawa yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bertaubat dan meningkatkan amal saleh. Terima kasih. Bagus. Kelompok 2 silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang tugas malaikat Raqib dan Atid, yaitu mencatat amal baik dan amal buruk. Contohnya di kehidupan sehari-hari, yang pertama menjaga akhlak dan berbuat kebaikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah? Berarti sudah paham semua ya? Paham, Bu. Nah, setelah kita memakai materi, diskusi. Nah, sekarang kita SPK dulu ya. Iya, Masih Bu. semangat? Masih. Yuk, sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat. Masih, Bu. Sekarang ini adalah kesimpulan hasil diskusi kalian ya tentang malaikat Raqib dan Atid ya, menjaga akhlak dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berbuat kebaikan.
tentang malaikat Israil, pencabut nyawa. Cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apa? Bertaubat. Yang kedua, meningkatkan amal soleh. Nah, untuk mengetahui kalian sepaham apa materi yang hari ini Ibu paparkan, ini akan ada tes sumatif ya. Ibu kasih waktu yang menit ya nak? Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah kita melakukan tes sumatif, ini adalah refleksi untuk materi hari ini. Apa kesan kalian tentang materi hari ini? Menyenangkan. Nah, mengetahui Apa kesannya? hati-hati dengan Mengetahui tugas-tugas. Menambah keimanan, Bu. Menambah keimanan. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? sangat menyenangkan. Bagian mana yang belum kalian pahami dalam materi iman kepada malaikat? Enggak ada, Bu. Sudah paham semua? Ya. Alhamdulillah. Berarti dapat diterapkan dalam kehidupan Sehari-hari. sehari-hari. Nah, untuk materi berikutnya, ya pertemuan minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Ini kita akan membuat poster dengan nama dan tugas malaikat. Bahan apa yang harus dipersiapkan? HP yang ada aplikasi Canva. Ya, Iya, Bu. punya HP semua? Punya. Jadi jangan lupa minggu depan ya dibawa. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.